Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nazira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Pembatasan Impor Biofuel Sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa dihubungkan dengan prinsip non-diskriminasi terkait produk sejenis di GATT WTO. Latar belakang masalah dimulai dari kebijakan Uni Eropa terkait dengan penggunaan energi terbarukan. Di dalam RED 2 dan Delegated Regulation diatur bahwa biofuel sebagai sumber energi yang berasal dari kelapa sawit dikategorikan sebagai tanaman minyak nabati yang beresiko tinggi terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu, harus adanya pengurangan secara bertahap dan penghentian secara total pada tahun 2030. Tentu ini akan membuat adanya larangan impor biofuel sawit di Uni Eropa dan akan merugikan Indonesia sebagai produsen biofuel dari minyak kelapa sawit. Perlu diketahui pula bahwa Uni Eropa menggunakan biofuel sebagai sumber energinya, baik biofuel yang diimpor maupun produksi biofuel dalam negeri, dan baik biofuel yang berasal dari kelapa sawit maupun biofuel yang berasal dari non-sawit. Di dalam prinsip non-diskriminasi WTO disebutkan bahwa seluruh perdagangan internasional harus bebas dari diskriminasi, bahwa seluruh anggota negara WTO harus diperlakukan dengan setara. Maka dari itu, identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan prinsip non-diskriminasi dalam GATT WTO terkait dengan produk sejenis, dan yang kedua adalah bagaimana penerapan prinsip non-diskriminasi terkait produk sejenis di GATT WTO terhadap pembatasan impor biofuel sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Analisis yang pertama, ketentuan prinsip non-diskriminasi dalam GATT WTO terkait dengan produk sejenis terbagi menjadi dua prinsip, yaitu Most Favored Nation dalam pasal 1 ayat 1 dan National Treatment dalam pasal 3, bahwa kedua prinsip ini harus dilaksanakan tanpa syarat dan kemudian tidak hanya secara de jure, juga secara de facto, dan diimplementasikan terhadap produk sejenis atau like produk. Produk sejenis sendiri tidak memiliki definisi yang pasti di GATT WTO, namun kita dapat mengklasifikasikannya dari kasus-kasus putusan WTO, bahwa dalam kasus ini putusannya tidak memiliki kriteria yang sama, namun dapat disimpulkan bahwa kriteria produk sejenis dalam putusan tersebut terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama, sifat dan kualitas produk, tujuan akhir dari produk, selera dan kebiasaan konsumen, juga klasifikasi tarif produk, bahwa seluruh kriteria ini harus didefinisikan secara kumulatif. Kebijakan Uni Eropa, RED 2, Delegated Regulation, dan kebijakan anggota negara Prancis yaitu membedakan antara biofuel sawit dan biofuel non-sawit. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu apakah biofuel sawit dan non-sawit adalah produk sejenis atau bukan dari kategori kriteria yang sudah kita sebutkan di atas. Kriteria yang pertama yaitu sifat dan kualitas produk, bahwa minyak nabati baik rapeseed, sunflower, soya, dan palm oil ini menurut faktor-faktor cloud, flashpoint itu memiliki sifat dan kualitas produk yang sama, baik dalam minyak murni maupun hasil biodiesel. Kemudian tujuan akhir produk, minyak sawit, kedelai, rapeseed, dan minyak sunflower sama-sama digunakan untuk biodiesel, baik di dunia maupun penggunaan akhir di Uni Eropa. Kemudian selera dan kebiasaan konsumen ini tergantung dari harga. Konsumen beranggapan bahwa minyak vegetable oil ini untuk produksi biodiesel merupakan produk substitusi atau alternatif yang bisa menggantikan satu sama lain. Kemudian klasifikasi tarif produk, bahwa minyak sawit, kedelai, rapeseed, dan bunga matahari sama-sama dikategorikan dalam chapter 15 menurut harmonized system, yaitu pengklasifikasian produk. Maka dapat kita simpulkan bahwa produk biofuel non-sawit dan produk biofuel sawit adalah produk sejenis menurut kriteria-kriteria WTO. Kemudian analisis yang kedua adalah penerapan prinsip non-diskriminasi terkait produk sejenis di GATT WTO terhadap pembatasan impor biofuel sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa. Di WTO, dalam prinsip Most Favored Nation, pasal 1 ayat 1, untuk menentukan unsur pelanggaran selain produk sejenis, ada 3 unsur yang harus diterapkan. Yang pertama, ruang lingkup, kemudian pemberian keuntungan, kemudian pemberian keuntungan itu segera dan tanpa syarat. Bahwa dalam pembatasan impor biofuel sawit dari Indonesia, biofuel diperlakukan kurang menyenangkan dibandingkan produk biofuel lainnya, dan kemudian adanya peraturan internal yang membuat pengaruh terhadap penjualan, distribusi, kemudian penggunaan akhir produk biofuel sawit di Uni Eropa.
Nah, atas dasar tersebut, maka pembatasan impor biofuel sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa tidak sesuai dengan prinsip MFN dalam pasal 1 ayat 1 GATT. Kemudian dalam prinsip national treatment, unsur pelanggaran yang harus dipenuhi selain produk sejenis, yaitu produk impor dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada produk domestik. Yaitu dalam pembatasan impor biofuel ini, bahwa biofuel sawit dikenakan pajak yang lebih tinggi, yaitu 21,67% dibandingkan dengan produk domestik Uni Eropa, yaitu biofuel yang bersumber dari rapeseed, yaitu 11,69%. Dan untuk national treatment pasal 3 ayat 4, bahwa selain produk sejenis dan ruang lingkup, produk impor harus mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan produk domestik untuk unsur pelanggaran. Dalam pembatasan impor biofuel sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa, bahwa produk impor yaitu produk biofuel sawit diperlakukan kurang menyenangkan dibandingkan produk biofuel yang berasal dari non-sawit yang diproduksi di Uni Eropa. Kesimpulannya adalah prinsip non-diskriminasi baik MFN maupun national treatment sama-sama menentukan klasifikasi layak produk, yaitu menggunakan kriteria 4. Yang pertama ada 1, sifat dan kualitas, kemudian tujuan akhir, selera dan kebiasaan konsumen, dan klasifikasi tarif produk. Dalam prinsip MFN, unsur hubungan kompetitif harus diutamakan dalam konsep produk sejenis, dan bahwa kriteria tersebut harus didefinisikan secara kumulatif. Dan yang kedua, pembatasan impor biofuel sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa tidak sesuai dengan ketentuan prinsip non-diskriminasi, baik dalam pasal 1 ayat 1 GATT, pasal 3 ayat 2 GATT, dan pasal 3 ayat 4 GATT. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.